Ini kalam mesti kita sampaikan. Mempercayai zuhurnya, keluarnya Imam Mahdi di akhir zaman, itu bagian dari iman sebenarnya. Walaupun tidak masuk rukun iman yang 6, tapi dia masuk ke iman kepada hari akhir, yang nomor 5. Di-include di situ. Gitu ya. Jadi jangan kemudian meragukan lagi. Saya sudah hakul yakin, bahkan kamalul yakin, Imam Mahdi itu ada. Ya. Bukan ini khurafat, enggak, dalil-dalilnya udah jelas dan kejadiannya sudah jelas. Kan ciri-cirinya sudah banyak orang ngaku Al-Mahdi. Tapi bukan Al-Muntazor dia, Al-Muntajor. Ya. Yang pertama, ilmu Khatmul Aulia atau Al-Mahdi di akhir zaman. Ilmu Khatmul Aulia atau Al-Imam Al-Mahdi. 1. Jazakumullah. Ilmu Badi ini apa? Nah, ini kekhasan ahli fikih, ahli akidah, senangnya nyebutin alam akhirat, masa depan. Kalau Khatmul Aulia, dia bisa cerita kampung halaman kita di surga. Dia bisa cerita kampung halaman ruh. Dia bisa cerita kampung halaman azali. Tapi dia nggak boleh cerita tentang kampung kodim. Kekodiman Allah dia cuma boleh cerita kul huwallahu ahad. Udah bahasanya banyak dikunci di situ. Katakan saja Allah ahad, dah beres. Tapi kalau azali dia masih bisa cerita. Antum di azali, antum di alam ruh. Dalam ruh ini kita ngapain dulu? Itu antum ada semua di situ. Dan dia mengerti ini kalau ngeliat wajah antum dia ngerti, oh ini dulu yang begini nih. Dulu dia tahu karena dikasih tahu Allah. Yang kedua, ilmu maqadir, masa depan. Nabi itu setiap kali sholat atau tertidur, Nabi itu beliau diperjalankan rohaninya ke masa depan. Maka beliau bangun-bangun bisa cerita tentang Imam Mahdi, tentang akhir zaman, tentang apa lagi? Tentang Yajuj Majuj. Nah, nanti kita akan cerita runtun tanda-tanda kiamat itu. Kita kan sudah pertengahan ini. Jadi keluarnya Dajjal Mahdi itu pertengahan, sebelum yang besar. Nanti yang besar itu mulai dari Yajuj Majuj. Jadi Dukhon itu nanti. Nah, nanti hadis dhaif kok. Ya. Kalaupun yang sahih kan ada yang di Quran. Surat Dukhon ya. Maqadir ini masuk depan. Dikasih tahu oleh Allah, bukan tahu sendiri. Nah, ini bagian dari dunia ya. Jadi dia ngelihat antum nih, dia bisa ngelihat perinannya. Wah ini begini, gimana. Cuma takdir itu kan sebelum terjadi dia bisa berubah-ubah. Jadi jangan ngomong yang nggak benar tentang masa depan kita. Kalau kayak gini mati aja deh gitu. Kayaknya corona yang bunuh saya deh. Udah. Nanti diaminin malaikat nih. Jangan ngomong gitu. Kamu kalau begini, saya bisa mati karena kata-kata kamu nih gitu. Suami istri cengkar. Kamu kalau begini bikin saya pikun, stroke, bener terjadi begitu. Diaminin sama malaikat. Jadi takdir masa depan itu masih Allah gantung. Tergantung si kalam ini ngomong apa. Inilah kasab kita. Usaha kita di situ. Muka masalah pasangan, jodoh, rezeki, hati-hati. Imam Bahauddin Naqsyabandi cuma karena keceplos ngomong penyakit apa di badannya, itu kejadian. Kata beliau, ini gara-gara saya dulu ngomong tentang penyakit ini. Saya bakal kena penyakit ini nih. Waktu tua, beliau menyadari. Karena beliau wali, nggak mencabut lagi, ridho aja. Imam Bahauddin Syah Naqsyabandi. Ilmu yang ketiga, ilmu apa? Ilmu mitsaq. Piagam alam semesta. Syahadat alam semesta. Ilmu yang ada di air, yang 4 unsur. Ya, 4 unsur. Itu apa tuh? Avatar. Avatar itu sebenarnya salah satu bentuk dari bahwa keyakinan mengenai akhir zaman, orang yang super ini ada di dalam cerita-cerita fiksi. Bukan avatar yang mempengaruhi kita, tapi avatar itu cerita yang tumbuh dari keyakinan beragama. Di semua agama ada itu. Jadi nggak ada agama kecuali mempercaya ada imam juru adil di akhir zaman. Semua agama, masa ente nggak percaya? Berarti agamanya apa dong? Ya, bedanya kalau nggak percaya dengan Nabi, kafir. Nggak percaya dengan wali, akhir zaman, Imam Al-Mahdi,
fasik aja atau minimal hatinya gelap. Nggak ada penurnya, itu aja bedanya. Yang ketiga, jadi al-misak ini juga berbicara tentang, jadi alam-alam ini berzikir semua. Dia ngerti itu. Nah, maka antum ini kalau di depan dia tahu antum lagi zikir, maka itu kedengeran sama kolbunya. Maka Utsman mengerti mata orang habis maksiat, dia bilang, fi ainaik asaruz zina. Di matamu ada maksiat, bekas maksiat. Siapa Utsman? Dikritik oleh sahabat yang merasa dituduh ini. Emang masih ada wahyu setelah Nabi? Kata beliau, enggak, ini firasat, cahaya Allah. Yang Allah taruh dalam kolbuku, sehingga bisa melihat gelap di matamu. Nah, jadi mereka ini nurnya sudah di kolbunya semua udah. Nah, jadi bisa ngelihat yang beginian karena punya nurullah. Oke, yang keempat, ilmu huruf. Ini yang puncak. Ilmu huruf. Al-Quran itu terdiri huruf-huruf nggak? Maka tafsir-tafsir rohani, tafsir-tafsir yang permanen asli itu ada sama beliau semua. Tidak hanya alif lam mim, alif aja ada maknanya. Tidak hanya dzalikal kitabul la raiba fi, za itu juga ada maknanya sama dia. Ya. Ini, maka di akhir zaman ini menjadi perangkat ilmu Imam Mahdi. Karena khatmul aulia di akhir zaman adalah Imam Mahdi. Kalau Nabi Isa turun, Nabi Isa dikasih ini juga. Kan nanti barengan. Imam Mahdi itu rohaninya mana bisa ya temenan. Makanya ada hadis walaupun dhaif, la Mahdi la Isa, cuma hadis dhaif. Bahkan palsu. Ya, ini dalilnya orang Ahmadiyah kan. Ahmadiyah bilang itu, Mahdi itu Isa. Siapa itu? Mirza Ghulam Ahmad. Ya salam. Mirza Ghulam Ahmad gak punya ilmu ini. Ya, kalau wafatnya kan urusan dia ya. Tapi dia punya nggak ilmu ini? Kita kan nggak ada urusan dia mau ngapain gimana. Ente punya nggak punya ilmu ini? Kalau ya Mahdi. Kalau dia cuma punya satu atau dua, berarti dia wali besar, kutub. Ya. Jadi ini perlu kita ulang-ulang sampai nanti mau selesai kajian kitab ini. Kalau ada orang ngaku Imam Mahdi, tanya aja dia punya ilmu ini nggak? Maka sekarang teman-teman, orang-orang kebatinan, baik dalam agama Islam ataupun di luar Islam, itu lagi nyari ilmu ini. Siapa sih yang punya ilmu ini? Gitu. Ya. Yang dia ketika baca kitab ini mentok. Ini ilmu ini masih apa nih? Gitu. Ya. Karena kita sudah tahu nih ciri-cirinya ada ilmu, ada punya ilmu, 4 ilmu ini. Kemudian misalkan ada orang ingin melabui orang banyak, misalkan orang awam, dia pelajari tuh ilmu kayak gini, maksudnya yang mirip-mirip dengan ini, dia pelajari tentang bagaimana penciptaan alam semesta, dia pelajari tentang takdir, tentang ilmu-ilmu kode, huruf-huruf, lalu dia bicara, jadi orang juga nanti akan terpana. Wah, ternyata dia punya ilmu ini, jangan dia Mahdi gitu. Lalu dia ngaku Mahdi, orang bisa percaya gitu. Ilmu ini ilmu yang bisa dipelajari atau ilmu yang memang Allah kasih langsung? Ini murni laduni. Siapa yang ngerti Alam Azali? Ada nggak kitabnya? Kitab yang kumpulannya riwayat-riwayat nggak jelas. Apa namanya? Yang dibaca di pesantren pas bulan puasa? Bukan. Yang tentang nur. Itu kita khatam tuh dulu bacanya. Apa? Yang tentang Nur Muhammad. Hah? Sirul Asror, ini salah satunya. Ada yang lain. Itu mentok di Nur Muhammad. Ilmunya mentok di Nur Muhammad.
Karena akhir itu melihat cahaya, ternyata malam Lailatul, jadi orang bisa masih kecil udah jadi wali. Apalagi Nabi semenjak kecil jadi wali, apalagi Al-Mahdi. Al-Mahdi itu dari kecil dia sudah diangkat, udah dipersiapkan. Cuma dipoles biar nggak ketahuan kan. Dikira ustadz, belum tentu dia ustadz. Antum ketemu beliau ya kita kena nggak bisa dipelajari. Ini sejauh ini kita bisa belajar kitab. Cuma tahu kalau Imam Mahdi, Khatmul Aulia, ilmunya 4. Habis itu saya jadi tahu nggak ilmu badai? Enggak, saya nggak bisa tahu, kecuali saya dikasih tahu. Saya ketemu dengan imamnya, lalu saya diajarin, baru bisa. Ilmul maqadir, takdir, kalau saya nggak dikasih tahu, saya nggak tahu. Kalau beliau, hubungan kolbunya dengan Allah itu setiap detik. Karena beliau pewaris kenabian. Karena tidak ada lagi nabi, hanya wali. Ulama warasatul anbiya, mewarisi kenabiannya para nabi. Tapi karena tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah, mereka disebut wali. Nabi Muhammad itu setiap detik itu dapat ilmu dari Allah. Nggak boleh putus. Kalau kita kan nggak, makanya kita ya walinya wali-wali nggak jelas lah ya. Semoga nanti jadi jelas ya, amin. Baru zikir segini, dapat ijazah, tarekat, ya udah seneng, udah girang. Lupa, ilmu kewalian itu bukan di ijazah tarekat, bukan di ijazah kemursidan. Maka saya menghantam diri saya sendiri, karena kita dulu pernah seneng, girang dikasih ijazah. Tapi kemudian kita hantam, itu nafsiyah. Itu nafsiyah kita. Ya. Fi soal akhir? Daqaiqul akhbar, betul. Daqaiqul akhbar itu kitab riwayatnya banyak yang tidak sahih, bahkan hampir semua tidak sahih secara ilmu hadis. Tapi secara kasyaf ada yang benar. Gitu ya. Ini nggak perlu dipertentangkan, ini cuma beda cara melihat. Taib. Oke, visual. Misalnya kita beritahu tentang rekod, yang bisa kita talkin jarak jauh. Bisa, bolehkah bertasawuf tanpa tarekat? Antum kira-kira gimana? Yang sudah datang di sini, rela nggak talkin lewat jalan jauh? Ya, harus punya kualitas kayak Uwais Al-Qarni dulu. Kalau nggak bisa. Harus ketemu fisik. Uwais Al-Qarni kan nggak perlu ketemu Nabi. Tapi setiap hari itu udah merasa sama Nabi beliau. Siapa? Iya, cinta. Uwais Al-Qarni itu rindunya kepada Rasulullah. Itu nggak bisa lagi diceritakan. Tapi karena sang Rasul mengatakan, jika ibumu masih ada, sama ibumu nggak usah haji dulu. Maka dia melihatlah nur-nur itu bersamanya tiap hari. Sampailah kabar itu ke langit. Dikabarilah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hai Umar, hai Ali, kalau kamu nanti masih hidup, datangin orang namanya Uwais Al-Qarni. Jadi namanya nggak terkenal di masa Rasulullah di Madinah, tapi dikenal di langit. Allahu Akbar. Apa itu? Dia mengerti inti dari ajaran Nabi. Ajaran Nabi itu bukan formalitas, normatif. Apakah ini dapat pahala? Bukan. Ketika ada yang lebih penting dari suatu amalan fisik, maka dia ambil yang penting. Lebih penting merawat ibu,
orang tua atau pergi haji, menikmati tawaf. Kalau ada ibu ngomong gini, kamu pergi haji, ibu hijrah hari ini, yang membentak orang tuanya cuma karena beda faham, ya. Nauzubillah teman-teman, antum gugur semua amal dan ilmunya, cuma karena beda faham sama orang tua kita bentak orang tua. Ya, setinggi apa sih ilmunya bisa bentak-bentak orang tua segala, ya. Batal ma'rifat antum, batal ilmunya, batal sanatnya semua kalau sudah membentak orang tua. Wa in kana kafiran, meskipun orang tua itu kafir. Kan ayatnya jelas, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, surat Luqman. Maka bersikaplah ke orang tua dengan ma'ruf. Ma'ruf untuk orang tua ya kira-kira berbuat baik. Ada lagi visual? Wah, kalau mimpi nanti aja. Itu rahasia antum deh ya, jangan diceritakan. Oh ya. Namanya disamarkan aja ya. Boleh disebut. Contoh. Dia bermimpi memulai pembelajaran di kelas, ternyata muridnya adalah para nabi. Apa dia? Iya. Mimpi. Jadi mulai ngajar. Pelajaran. Dia jadi murid. Ternyata nabi-nabi, gitu ya. Ini teman-teman, ruh-ruh para wali itu, kalau hidup di zaman para nabi, mereka itu nabi. Jadi chipnya wali-wali itu, chipnya kenabian. Tapi karena setelah Rasulullah, la nabiyya ba'di, ingat itu. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka tidak ada wali yang berpangkat nabi. Nabi Isa nih turun, tetap saja walaupun lu nabi, pangkatnya khatmul aulia. Pangkatnya khatmul aulia, tapi beliau nabi. Tidak membatalkan kenabiannya, cuma kenabiannya tidak berlaku kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ya, sudah azan ya?